Melihat ibunya datang, Pramono bergegas menghampiri. Wajahnya tampak sangat bersungguh-sungguh. "Bapak meninggal, Bu, di tempat sembahyang," ia berkata dengan tekanan suara dalam. Salamah berdiri mematung. Ditatapnya wajah Pramono, lalu matanya beralih ke dipan sembahyang yang sudah kosong. Jadi benar ia tertidur. Hatinya berbisik, tidur untuk selama-lamanya. Tidur yang abadi. Badai Berganti Badai, karya Tuti Nonka. Narator Hanifah Abu Marzuki. Kematian Aminah yang menyedihkan membawa perubahan-perubahan yang sangat besar dalam kehidupan Salamah dan Taryadi. Salamah, setelah begitu banyak menelan kegetiran hidup, akhirnya merasa membutuhkan pelarian yang dapat memberikan ketenangan dan kedamaian batin yang hakiki. Dan ia sadar, ketenangan dan kedamaian semacam itu hanya bisa diperolehnya dengan mendekatkan diri pada Allah, dengan sholat dan berzikir. Cobaan yang ditanggungnya memang berat. Harapan Aminah untuk menghindarkan ayah, ibu dan keluarganya dari aib yang besar sama sekali tidak kesampaian. Berita tentang kehamilan Aminah, walau sudah diusahakan untuk ditutup rapat, akhirnya bocor juga dan membuat heboh masyarakat yang sudah mengenal baik keluarga Salamah. Ditambah kematian Aminah yang disebabkan oleh bunuh diri, aib itu semakin tebal tercoreng di kening mereka. Keluarga Rais seolah-olah tidak percaya bahwa orang yang sudah meninggal tidak mungkin lagi menuntut pernikahan, mencabut pinangan mereka atas diri Aminah. Dengan keangkuhan dan sikap sok suci yang sangat menyakitkan hati, mereka menyatakan tidak ingin berhubungan keluarga dengan gadis yang sudah begitu tercemar. Rais sendiri tutup mulut dan selalu menghindari pertanyaan orang tentang pertunangannya. Situasi yang buruk itu hampir-hampir mengakibatkan perkelahian antara Rais dengan Mustafa, kakak Aminah, yang juga teman sepermainan Rais sejak kecil. Tidak dapat menahan kegeramannya melihat sikap keluarga Rais yang menyakitkan. Kemarahannya lebih-lebih tertuju kepada Rais yang dinilainya sama sekali tidak punya kesetiaan dan keberanian. Memang sejak kehebohan itu membubung, Rais lebih banyak diam dan menyembunyikan diri. Karena keluarganya bersikap menghina terhadap keluarga Aminah, sikap diamnya diartikan sebagai menyetujui tindakan keluarganya. Inilah yang membuat Mustafa sangat marah. Suatu sore, Mustafa mendatangi musola, satu-satunya tempat yang masih dikunjungi Rais sesudah ribut-ribut tentang Aminah itu beredar. Dengan muka merah padam dan suara keras, Mustafa langsung mendamprat Rais yang tengah termangu-mangu sendirian di serambi musola. "Rais, aku tidak menyangka sama sekali. Kau ternyata begini pengecut. Tidak punya nyali. Tidak punya keberanian untuk membela nama baik tunanganmu sendiri. Kau bahkan tega menghina Aminah yang sudah menghukum dirinya sendiri karena merasa bersalah kepadamu. Kami tahu sekarang, manusia macam apa kau ini. Syukurlah, Aminah tidak jadi bersuami kau. Sungguh sayang,
Ia meninggal hanya demi laki-laki yang tidak punya kesetiaan kepada cintanya. Rais yang selama Mustafa berbicara hanya diam dengan wajah berubah pucat dan merah. Perlahan-lahan berdiri. Bibirnya terkatup rapat dan matanya menyala merah menatap kepada Mustafa. Lalu sebelum Mustafa sadar apa yang dihadapinya, sebuah tinju yang amat keras telah membuatnya terhuyung-huyung menimpa pagar musola. Beberapa saat Mustafa tidak bisa melihat apa-apa. Pandangannya kabur dan berkunang-kunang. Kemudian, setelah ia sadar apa yang terjadi, kemarahannya pun bangkit meluap-luap. Ia sudah bersiap-siap melayangkan pukulan balasan kepada Rais. Ketika beberapa orang yang melihat kejadian itu segera datang melerai. "Lepaskan! Biarkan aku menghajar bangsat itu. Dia telah menghina keluarga kami." Mustafa berteriak dan berusaha melepaskan diri dari orang-orang yang memeganginya. "Sabar, sabar Tova. Jangan turuti nafsu syaitan. Ayo, kita duduk dulu dan bicara baik-baik." Haji Hambali, orang tua yang arif dan paling dihormati di desa itu, berusaha menenangkan Mustafa. Perlawanan Mustafa mengendur. Ia berdiri diam sambil menekurkan kepala dalam-dalam. Haji Hambali berdiri dengan sareh di hadapannya, di antara dia dan Rais. Lalu dengan bijak, Pak Haji menyentuh bahu kedua anak muda itu dan berkata, "Ayo, kita ke rumah. Kita bicarakan persoalan ini baik-baik. Dengan kepala dingin dan hati tenang. Insya Allah, Tuhan akan memberi jiwa tenang kepada kalian berdua." Bertiga mereka pergi ke rumah Pak Haji yang hanya beberapa langkah dari halaman musola. Pak Haji mengajak mereka duduk di ruang tengah yang sejuk dan nyaman, lalu menyuruh seorang bujang untuk mengantarkan air kelapa muda segar. Ruangan yang sejuk dan air kelapa muda yang segar akhirnya memang membuat kemarahan kedua lelaki itu surut. "Nah, ada persoalan apa sampai kalian bertengkar?" Pak Haji bertanya setelah dilihatnya Mustafa dan Rais tenang. Dipandangnya kedua anak muda itu berganti-ganti. Setelah beberapa lama berdiam diri, akhirnya Mustafa berkata, "Saya sakit hati karena ia dan keluarganya telah menghina keluarga kami. Ketika itu saya katakan kepadanya, ia justru memukul saya." Pak Haji mengangguk-angguk, lalu menoleh kepada Rais. "Betul, kau dan keluargamu menghina keluarga Mustafa." Rais menelan ludah, berusaha menahan perasaannya. "Mungkin keluarga saya iya, tapi saya sama sekali tidak. Saya tidak percaya sedikit pun musibah itu terjadi karena kemauan Aminah. Sebelum meninggal, Aminah pernah berkirim surat kepada saya. Ia mengatakan bahwa ia tidak mungkin lagi mendampingi saya karena hidupnya sudah rusak dan ternoda. Berkali-kali saya datang untuk menanyakan hal itu, untuk meyakinkan dia bahwa saya tetap setia dan cinta kepadanya, bahwa kami akan tetap hidup bersama apapun yang sudah terjadi pada dirinya. Tapi Aminah tak pernah mau menemui saya, sampai akhirnya musibah itu datang." Rais menundukkan mukanya. Dengan ujung-ujung jari, diusapnya air mata yang menitik di sudut-sudut matanya.
Saya sudah katakan kepada keluarga saya, tidak mungkin Aminah berbuat sehina itu. Tapi mereka tidak mau percaya. Saya tidak berdaya menentang orang tua saya. Juga ketika mereka mencabut pertunangan itu. Kalau ada orang yang paling hancur hatinya karena kejadian itu, sayalah orangnya. Saya sungguh-sungguh mencintai Aminah. Tapi mengapa ia justru mati karena saya? Suara Rais bergetar oleh perasaannya yang luka. Sampaikan permintaan maafku kepada keluargamu, Tova. Juga atas nama keluargaku, kalau kalian masih mau menerima. Perlahan-lahan, Mustafa mengulurkan tangannya kepada Rais, lalu keduanya saling berpelukan dengan mata berkaca-kaca. Persoalan dengan Rais sudah selesai, tapi persoalan antar keluarga masih tetap menyala. Sedih, malu dan sakit hati oleh sikap keluarga Rais, serta pandangan buruk masyarakat, membuat Ibu Salamah jadi sakit-sakitan. Ayahnya sendiri terlihat sangat cepat menjadi tua. Dan Salamah merasa dialah yang bertanggung jawab atas semua itu. Musibah berat yang mengguncang keluarga Salamah itu pula lah yang agaknya membuat Taryadi benar-benar insaf. Semenjak kematian Aminah, tingkah lakunya sama sekali berubah. Ia tak pernah lagi keluar rumah selain pergi ke kantor. Ke Surakarta pun hampir-hampir tak pernah lagi. Di rumah, waktunya dihabiskan untuk menekuni buku-buku agama. Ia mulai rajin sembahyang, bahkan seringkali Salamah melihatnya sholat tahajud di tengah malam. Rumah yang besar dan bergelimang kemewahan itu kini diwarnai oleh suasana lain. Suasana ketenangan dan kepasrahan kepada Zat yang Maha Tinggi. Sejak pagi subuh hingga saat pergi ke toko, serta malam-malam hari ketika segala macam urusan duniawi sudah usai, Salamah menghabiskan waktu dengan memperdalam pengetahuan agama. Atau lebih tepatnya, menghidupkan kembali suasana agama itu di dalam jiwanya. Karena segala pengetahuan sudah ia dapatkan sejak kecil. Ia mulai rajin pula mendatangi pengajian di masjid atau di rumah-rumah orang. Mula pertama, itu bukan pekerjaan yang mudah baginya. Ia yang selama ini jarang mengacuhkan kehidupan agama dan bangga dengan kemandiriannya dari kebutuhan akan Tuhan, tiba-tiba saja berbalik sikap, ingin menggabungkan diri dengan mereka yang dulu dipandangnya kolot. Ada semacam rasa malu memberati hatinya. Perasaan yang wajar timbul pada diri seseorang manakala mengingkari kata-kata yang pernah diucapkannya sendiri. Rasa malu itu hampir-hampir membuatnya membatalkan keinginan untuk masuk ke lingkungan orang-orang beragama. Untunglah Siwal, pembantunya yang pernah mendengar keluhan Salamah akan rasa malunya itu, lalu menyampaikannya pada Bu Siti, salah seorang tetangga mereka yang menjadi pengurus pengajian ibu-ibu. Bu Sitilah yang kemudian mengajak dan menuntun Salamah memasuki dunia yang terang, dunia yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Bu Salamah harus mantep. Tak ada seorang pun akan mempermalukan Bu Amah karena berubah sikap. Kami bahkan bersyukur dan senang sekali Bu Amah akhirnya mau mengikuti jalan yang ditujukan Tuhan. Semua orang yang seagama adalah saudara kita, Bu Amah. Bu Siti membesarkan hatinya. Berbeda dengan Salamah yang menjadi lebih tenang dan damai,
Setelah dapat memasrahkan diri pada Tuhan, Taryadi kelihatan dibebani oleh penyesalan yang berat. Tubuhnya yang dulu gemuk gempal kini susut. Demikian pula wajahnya yang tampak menyimpan gurat-gurat penderitaan batin yang dalam. Bersamaan dengan itu, satu demi satu penyakit datang menggerogoti tubuhnya. Seolah-olah untuk memerangi semua itu, Taryadi menjadi sangat tekun mendekatkan jiwanya kepada Tuhan. Berjam-jam setiap malam dihabiskannya untuk bersujud, berdoa dan mohon ampun kepadanya. Tragisnya, dalam keadaan sama-sama berpasrah diri itu, Salamah dan Taryadi tetap tidak mampu untuk saling mendekatkan hati mereka satu sama lain. Hubungan batin di antara mereka sudah terlanjur putus. Pergaulan yang lebih dekat hanya membuat kemungkinan terjadinya pertentangan menjadi lebih besar. Dan pertentangan yang paling kecil sekalipun sudah cukup untuk membuka kembali luka-luka lama yang pedih di hati mereka. Karena itu mereka merasa saling menjauhkan diri adalah pilihan yang terbaik. Setidak-tidaknya, niat Salamah semula untuk bercerai telah surut. Ia merasa mereka sudah tua dan tak akan lama lagi hidup bersama-sama. Ia ingin menjalani sisa hidup itu dengan mempertahankan keutuhan. Pendekatan kepada Tuhan telah mengalahkan segala persoalan pribadinya dengan manusia. Pagi itu, Salamah bangun pagi jam 3. Seperti biasa, ia langsung ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan sembahyang tahajud. Di sudut kamar makan, di atas dipan kayu yang sengaja ditempatkan di situ untuk sembahyang, Salamah melihat Taryadi terbaring menelungkup. Sebentar Salamah memandangnya, tetapi kemudian meneruskan langkah ke kamar mandi. Ia berpikir, barangkali suaminya tertidur karena kecapean. Selesai wudhu, ia kembali ke kamar untuk sembahyang. Dan ketika azan subuh mengalun dari masjid di dekat rumah mereka, Salamah keluar untuk berjamaah. Taryadi masih terbaring di atas dipan sembahyang. Allahu Akbar, Allah. Tak ada keinginan Salamah untuk membangunkannya, dan terus saja ia pergi ke masjid dengan membawa kunci pintu rumah. Ketika pulang dari masjid setengah jam kemudian, Salamah menjumpai rumahnya dalam keadaan kalang kabut. Siwal, Pramono, Budi dan Agus sudah bangun dan bergegas ke sana kemari dengan tergesa-gesa. Suasana terasa aneh, sibuk tapi tak ada suara. Semua bergerak dengan cepat, tapi setiap perkataan diucapkan dengan bisik-bisik serendah mungkin. Melihat ibunya datang, Pramono bergegas menghampiri. Wajahnya tampak sangat bersungguh-sungguh. "Bapak meninggal, Bu, di tempat sembahyang," ia berkata dengan tekanan suara dalam. Salamah berdiri mematung. Ditatapnya wajah Pramono, lalu matanya beralih ke dipan sembahyang yang sudah kosong. Jadi benar ia tertidur. Hatinya berbisik. Tidur untuk selama-lamanya. Tidur yang abadi. Taryadi tak pernah memeriksakan kesehatannya ke dokter. Tak tahu jantungnya mulai kurang berfungsi. Ia hanya sering merasa sakit, dan rasa sakit itu ditahannya sendiri diam-diam. Ia bahkan menikmati sakitnya itu dengan rasa puas. Seolah-olah dengan menjalani rasa sakit itu, ia telah menebus dosa-dosanya di masa lalu. Dan ketika serangan jantung yang fatal datang pada tengah malam, sewaktu ia sembahyang, tak seorang pun mengetahuinya. Pemakaman dilaksanakan hari itu juga.
Sementara para tetangga dan sanak saudara sibuk mempersiapkan segala sesuatunya, Salamah duduk di kamar tengah dengan dikelilingi ibu-ibu. Kata-kata hiburan mengalir tanpa terdengar olehnya. Ia tak butuh hiburan, karena memang ia tak sedih. Ia hanya ternyuh. Akhirnya, lelaki yang begitu banyak menghancurkan hidupnya itu pergi juga. Setelah menemukan kesadaran pada saat-saat terakhir hidupnya. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.